teman-teman semua, selamat datang di mata kuliah Praktik Komunikasi Pemasaran. Mata kuliah ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi komunikasi pemasaran. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi mengenai perencanaan komunikasi pemasaran. Oke, bisa lihat ya di PowerPoint. Di sini ada planning system SOSTAK oleh PR Smith. SOSTAK adalah sebuah model perencanaan pemasaran yang dikembangkan oleh PR Smith. SOSTAK sendiri merupakan singkatan dari 6 elemen utama dalam proses perencanaan pemasaran, yaitu situation analysis atau analisis situasi, objektif yaitu tujuan, strategi, tactics, action, dan kontrol. SOSTAK merupakan alat yang terstruktur dan terperinci untuk perencanaan pemasaran yang membantu perusahaan memahami pasar mereka, menetapkan tujuan yang jelas, dan merencanakan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, yang pertama adalah analisis situasi atau situation analysis. Analisis situasi dalam perencanaan komunikasi pemasaran merupakan tahapan awal yang sangat penting. Ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kondisi saat ini yang mempengaruhi strategi komunikasi pemasaran suatu perusahaan atau produk. Hal yang cukup penting untuk diketahui dalam situation analysis yaitu internal analysis, yaitu termasuk di dalamnya adalah faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi bisnis. Sebagian juga memasukkan unsur lingkungan dan hukum ke dalam hal yang dapat mempengaruhi pasar. Yang kedua adalah analisis pelanggan. Di dalam analisis pelanggan harus dapat menjawab siapa pelanggan Anda, kenapa memilih pelanggan tersebut, dan bagaimana Anda dapat me-reach atau menjangkau pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah analisis perusahaan atau company analysis, yang termasuk di dalamnya adalah capaian atau hasil, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Dan kemudian adalah analisis persaingan atau analisis kompetitor. Di dalamnya termasuk pendatang baru, pengganti bisnis Anda, gitu ya. Kemudian juga bagaimana competitive advantage atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan kompetitor. Analisis situasi memungkinkan perusahaan untuk memahami posisi perusahaan di pasar dan melihat peluang serta tantangan yang ada. Dengan informasi yang diperoleh dari analisis ini, perusahaan dapat merancang strategi komunikasi pemasaran yang lebih terarah dan efektif untuk mencapai tujuan. Oke, selanjutnya adalah objektif atau penentuan tujuan di dalam perencanaan komunikasi pemasaran juga merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan arah dan fokus pada upaya komunikasi yang dilakukan. Hal yang perlu diketahui dalam penentuan tujuan yaitu di dalamnya adalah penentuan misi dan visi yang diturunkan ke dalam Key Performance Indicator atau KPI. Dalam penentuan tujuan, ini dikenal framework yang namanya SMART. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya. Nah, kali ini saya akan mengingatkan kembali materi mengenai bagaimana membuat SMART Objective. Berikut penjelasan singkat mengenai setiap kriteria dalam SMART Objective. Yang pertama yaitu spesifik. Tujuan haruslah sangat spesifik dan jelas. Ini berarti menghindari tujuan yang terlalu umum dan mengarah pada deskripsi yang tepat tentang apa yang ingin dicapai. Yang kedua adalah measurable atau terukur. Tujuan harus dapat diukur secara konkret. Perlu adanya indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian tujuan. Hal ini memungkinkan untuk melacak kemajuan dan mengevaluasi apakah tujuan telah tercapai atau belum. Kemudian yang ketiga adalah achievable atau dapat dicapai. Tujuan haruslah realistis dan layak dicapai. Meskipun tujuan dapat menantang, namun haruslah memungkinkan untuk dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat adalah relevan. Tujuan haruslah relevan dengan visi dan tujuan keseluruhan perusahaan atau proyek yang sedang dilakukan. Tujuan yang relevan akan membantu dalam menjaga fokus dan memastikan bahwa pencapaian tujuan berkontribusi pada hasil yang diinginkan. Yang kelima yaitu time bound atau waktu.
Nah, setiap tujuan harus memiliki batas waktu atau tenggat waktu yang jelas. Penetapan waktu membuat tujuan lebih terarah dan memberikan fokus waktu yang spesifik untuk mencapainya. Selanjutnya adalah strategi. Seperti yang diketahui bahwa strategi adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam strategi komunikasi pemasaran harus mencakup pemilihan segmen market, targetnya, penentuan posisi merek, dan pengembangan pesan kunci yang akan disampaikan kepada audiens target. Kemudian juga, seperti dijelaskan sebelumnya, strategi melibatkan pilihan yang sulit. Jika strategi salah, semua taktik juga akan salah. Dan untuk poin kedua, strategi menjelaskan posisi dan pasar target perusahaan. Ditambah 7 variabel kunci lainnya yang akan dibahas dalam akronim strategi TOPP SEED, yaitu pasar target, tujuan posisi, kemitraan, proses, tahapan, keterlibatan, pengalaman, serta data. Strategi menjelaskan bagaimana perusahaan Anda memposisikan diri. Hal ini tercakup dalam positioning, sehingga ketika mengelola proses dan melibatkan pelanggan akan menciptakan pengalaman yang baik, kemudian juga menggunakan data untuk pengambilan keputusan dalam pembuatan strategi. Selanjutnya adalah taktik. Taktik merupakan implementasi rencana strategis melalui berbagai kegiatan dan saluran komunikasi. Hal ini melibatkan pemilihan taktik yang lebih spesifik seperti misalnya konferensi pers, kampanye media sosial, iklan, atau kegiatan lainnya yang mendukung strategi yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan poin pertama, yaitu marketing mix concept atau communication mix dan channel mix, yang menjadi kunci dalam mengelola strategi pemasaran. Hal ini tentunya mencakup dalam penentuan harga, penyesuaian produk atau layanan, pemilihan saluran distribusi, hingga cara bagaimana membantu konsumen. Berikutnya adalah action. Action merupakan langkah-langkah operasional yang harus diambil untuk melaksanakan taktik dengan menyusun jadwal waktu pelaksanaan, menetapkan tanggung jawab, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk melakukan rencana komunikasi pemasaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah-langkah tersebut melibatkan hal yang lebih detail, seperti siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Proses apa yang diperlukan juga diperlukan untuk menjawab hal-hal ini. Kemudian, hal lain adalah apakah kita memiliki keterampilan yang diperlukan? Nah, jika tidak, bagaimana kita bisa mendapatkan keterampilan ini dari luar atau dari internal perusahaan? Terakhir adalah kontrol. Kontrol yaitu membuat kerangka evaluasi untuk memantau dan mengukur keberhasilan rencana dengan menetapkan metrik kinerja seperti berapa banyak media yang meliput, tingkat interaksi media sosial, dan perubahan di dalam persepsi merek, serta menyusun mekanisme pengukuran dan evaluasi untuk memastikan bahwa strategi berjalan sesuai dengan rencana. Dalam Sostak Plan ada 4 sumber daya kunci yang disebut sebagai 4M. Keempat elemen ini memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi. Pertama adalah man atau manusia yang merujuk pada sumber daya manusia atau tim yang terlibat di dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi. Yang kedua adalah money atau uang, merupakan alokasi anggaran atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung strategi pemasaran. Yang ketiga adalah minutes atau waktu, menunjukkan aspek waktu yaitu berapa lama suatu strategi dijalankan dan pada saat apa. Yang keempat adalah materials atau bahan, mengacu pada sumber daya materi atau resource yang dibutuhkan seperti teknologi, perangkat keras, dan juga perangkat lunak. Baik, teman-teman semuanya, itu adalah materi terkait perencanaan komunikasi pemasaran dalam mata kuliah Praktik Komunikasi Pemasaran. Semoga bermanfaat. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa lagi.